Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang kenapa sih Honda Jazz GT3 tuh masih banyak diburu orang, apa kelebihannya kayak gitu, sampai orang-orang tuh masih banyak yang cari. Yang pertama adalah kayaknya nih mobil zaman dulu tuh oke banget ya, mobil anak muda banget. Jadi buat kalian yang lahir tahun 90-an gitu, ngelihat mobil ini pertama kali keluar tuh kayak, ih pengen deh punya kayak gitu. Nah, ketika kalian udah dewasa, udah kerja dan punya budget, pengen deh beli ini mobil idaman gue dari kecil kayak gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua adalah desainnya yang timeless, teman-teman. Untuk di zaman sekarang tuh masih masuk gitu desainnya, dan juga racing look, dan enaknya tuh dimodif apa aja tuh masih bisa, teman-teman. Jadi nggak kalah sama mobil-mobil keluaran terbaru gitu desainnya ya. Nanti gue cantumin juga deh di sini foto-foto beberapa hasil modifikasi kayak gitu ya. Pasti keren-keren banget sih. Jadi dimodif kayak apa aja masih masuk, teman-teman. Apalagi kalau kalian punya mobil ini tuh, menurut gue pribadi adalah hal yang harus dilakukan. Pertama kali adalah pendekin kaki-kakinya sedikit ya, walaupun resikonya pasti gesrot kayak gitu. Ini pendapat pribadi aja gitu, biar lebih enak dilihatnya kayak gitu. Terus ganti velg dan lain-lainnya tuh dilihat kayak gini aja. Sebenarnya ini modifikasi gue tuh simple banget ya, cuma pendekin, ganti velg, dilihatnya tuh enak gitu, masih enak gitu, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah CC dari Honda Jazz GT3 ini kan 1500 ya. Kalau dengan harga sekian, kalian mobil barunya cuma bisa dapat misalkan CC-nya 1200, 1300, tapi dengan budget segitu, kalau kalian beli Honda Jazz GT3 bisa dapat 1500 cc kayak gitu sih. Jadi CC-nya lebih besar. Ini ngomongin mobil hobi aja gitu ya. Kalau perbaikan ya namanya mobil tua, pasti ada aja yang diperbaiki ya. Apalagi mobil second ya, udah pasti ada yang dibenerin kayak gitu ya. Karena ada aja yang bilang, wah kalau gue punya duit segitu mendingan beli mobil ini kayak gitu, nggak banyak yang gue benerin. Nah, ini ngomongin hobi aja ya, yang suka dan yang emang bener-bener pengen banget mobil Honda Jazz GT3 dari zaman dulu kayak gitu ya. Oke, yang pertama tadi looknya, yang kedua adalah cc mesinnya 1500 cc, dan kita masuk lagi yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah Honda Jazz GT3 ini udah ada triptoniknya, coy. Aduh, gue masuk dulu ya. Aduh, agak sempit nih. Nah, udah ada triptoniknya atau 7 speed mode kayak gitu, teman-teman. Jadi ini bisa dimain-mainin nih. Jadi pindah-pindah giginya kalau kalian pakai 7 speed mode ini jadi ala-ala manual, yang kalau kata orang tuh manual bohong-bohongan. Tapi kalau gue pribadi yang udah pernah ngerasain dan selalu ngerasain nih, ini bermanfaat banget sih kalau buat di jalan menanjak yang ekstrim gitu. Ini sangat bermanfaat nih triptonik ini. Jadi kalau kita pakai mode manual, pindah-pindah giginya, naikin gigi atau nurunin gigi, bisa langsung pencet-pencet aja di sebelah sini ya. Kanan dan kirinya sama aja. Kalau ke atas naik, tambah gigi, kalau ke bawah ngurangin gigi. Jadi yang kanan dan kirinya tuh sama aja ya. Selanjutnya adalah dari segi cabin ya. Kalau menurut gue pribadi ya, ini tuh hitungannya lumayan lega ya untuk mobil city car. Kenapa kayak gitu? Karena gue pernah ngerasain juga dibonceng naik HRV atau HRV itu bisa dibilang ya malah agak lebih sempit ya di bagian belakangnya ini, di bagian penumpangnya ini dibandingkan Honda Jazz GT3 ini. Jadi kesimpulan gue adalah untuk Honda Jazz GT3 ini ruang kabinnya tuh untuk headroom dan ruang kabin lainnya ini masih lumayan lega ya dibandingkan mobil-mobil yang sekarang ini yang cuma badannya aja gede tapi dalamnya tuh mungil gitu ya, agak sempit kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian adalah dari sudut pandang bagasi ya, teman-teman. Jadi bagasi di Honda Jazz GT3 ini lumayan lega ya. Oke, kita buka dulu kabin belakangnya. Nah, ini ruang kabin yang belum gue lipat ya jok tengahnya. Jadi segini nih lumayan deh, muat lega. Ini karena berantakan ya, teman-teman, sorry banget nih. Ini karena gue habis bawa barang, jadi agak berantakan. Nah, ini untuk bagian jok penumpangnya, ini bisa direbahin dan ini rata bagasi ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang bawa-bawa barang tuh enak, nggak ada tonjolan di sininya nih. Oke, kita coba ya cara ngelipetnya. Nah, gini teman-teman. Bentar, ini gue majuin dulu. Nah, untuk Honda Jazz GT3, kalau kalian duduk di belakang pengen majuin jok yang depan nih, bisa dari sini. Tuh, nggak perlu ngambil tuas yang di kolong joknya tuh. Nah, gitu ya. Nah, di sini ngelipetnya kayak gini. Oke, nah ini, nah gini teman-teman. Nah, ini untuk
kursi penumpangnya udah gua rebahin. Nah itu yang belum direbahin tuh, jadi pelipatannya tuh 60-40. Nah yang tadi gue bilang untuk bagasinya tuh luas, ini rata lantai ya, rata lantai bagasi kayak gitu tuh, jadi nggak ada gundukan. Karena ada beberapa mobil yang di sini ada gundukannya nih, jadi untuk sandaran joknya nih agak lebih tinggi ke sini, jadi kan bawa barang tuh agak kurang enak kayak gitu ya. Nah ini salah satu kelebihan Honda Jazz GD3 yang memiliki ruang cabin yang luas ya. Bahkan kalau dilipat 211 itu semuanya dilipat, direbahin, itu gue pernah lihat ya, bisa bawa motor coy di belakang sini. Bahkan motor RX King masuk coy, buseng gila ya. Itu sih kalau bener-bener nekat ya. Kayak gitu, jadi ruang bagasinya nih bener-bener lega banget teman-teman. Dan ini gue coba naikin ya teman-teman. Nih, salah satu kelebihan Honda Jazz GD3. Nah, ini kalau kita lipat nih, bagian bawahnya nih bisa teman-teman. Tuh. Nah, ini untuk dudukannya jadi kelipet. Dan di sini ada ruang kabin yang lega. Jadi kalau kalian pengen bawa barang yang tinggi dan nggak bisa direbahin ya, jadi nggak boleh direbahin tuh barang, harus berdiri tinggi. Nah ini bisa nih, tuh ini kan ke bawah sini sampai ke atas tuh tinggi banget coy. Tuh ini adalah pelipatan ultra seat ya teman-teman. Oke, itu dia beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Honda Jazz GD3 ini yang masih banyak dicari orang. Jadi yang tadi ya, kelebihan dari Honda Jazz GD3 adalah desainnya yang timeless. Jadi mau dimodifikasi kayak apapun masih enak kayak gitu teman-teman. Masih masuk di zaman sekarang di tahun 2024. Dan juga yang kedua adalah dari segi kapasitas mesinnya, dengan budget yang nggak terlalu mahal banget, tapi kalian udah bisa dapat mesin 1500 cc kayak gitu ya. Karena dengan harga segitu biasanya kalau untuk yang tahun-tahun yang muda itu cc-nya paling 1200 1300 kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi gue sebutin adalah matic-nya udah ada triptoniknya, jadi bisa pencet-pencet ya, manualnya bisa kayak gitu, 7 speed mode. Jadi ala-ala mobil manual yang dipencet-pencet kayak gitu ya, pindahin giginya. Asik banget pokoknya. Dan yang terakhir adalah dari segi kapasitas kabinnya yang bener-bener lega banget, yang bener-bener luas banget. Dan juga ketika jok penumpang direbahin itu rata lantai bagasi ya. Jadi buat bawa barang-barang tuh enak banget kayak gitu. Kemudian juga pelipatan kursi belakangnya ini, kursi penumpangnya ini bisa ultra seat ya, dalam artian dudukannya bisa dinaikin ke atas. Jadi buat kalian yang mau bawa barang yang tinggi, yang harus berdiri dan nggak boleh direbahin itu masih bisa teman-teman bawa pakai Honda Jazz GD3 ini. Oke, kayaknya segitu dulu ya video gue kali ini. Jadi gue udah jawab tuh kenapa sih Honda Jazz GD3 itu masih diburu banyak orang dan kenapa harganya makin selangit. Ya kalau harga makin selangit ya kalau gue rasa ya ini karena Honda Jazz GD3 ini generasi pertama dari Honda Jazz. Dan yang kedua adalah Honda Jazz itu kan udah disuntik mati ya di Indonesia ya, jadi udah mulai langka. Nah orang banyak berburu nih kayak gitu, jadi harganya mulai beranjak naik, apalagi udah banyak yang ngegoreng-goreng ya. Itu dia teman-teman. Oh ya, dan gue mau ingetin lagi buat kalian yang memang bener-bener lagi cari Honda Jazz GD3, saran gue adalah ini kan mobil-mobil tua ya teman-teman. Jadi kalian kalau nyari Honda Jazz GD3 ini bener-bener harus hati-hati, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, harus cek lebih detail, bener-bener detail. Terus juga kalian harus tes jalan juga, bener-bener pokoknya semua harus diperhatiin dengan baik-baik ya. Karena ya namanya mobil tua itu kan pasti ada aja kekurangannya dan ada aja yang perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, kalau kalian mau main mobil tua itu wajar aja sih kalau harus ngeluarin budget lebih untuk perbaikan ini itu kayak gitu ya. Jadi kalau bisa nyari unit secondnya tuh pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jadi siapa tahu bisa dapat unit yang baik dan minim perbaikan kayak gitu ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu video gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kasih komentar di bawah dan pastinya subscribe channelnya Si Cupu. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.